Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Berita kali ini tentang kasus viral Capsek SMPN 1 Prabu Mulih. Berita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor, seperti kisah, berita, atau sejarah yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian, dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan sekolah sebagai tempat belajar, tempat tumbuh, tempat guru dan siswa membangun masa depan. Tapi apa jadinya bila di balik gerbang sekolah muncul kisah yang lebih menyeramkan daripada konflik antar geng remaja? Bila sosok kepala sekolah yang selama ini dihormati, tiba-tiba dicopot tanpa penjelasan yang memuaskan? Inilah kisah kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah. Dicopot mendadak. Isu yang menyebar liar. Netizen bertanya, kenapa? Apakah benar karena menegur anak wali kota yang membawa mobil ke lingkungan sekolah? Atau ada rahasia kelam yang tidak diungkap publik? Hari ini, kita akan telusuri semua fakta dari rumor, klarifikasi pemerintah, sampai titik akhir yang mengejutkan. Tetap di video ini sampai detik terakhir, karena jawaban akhirnya mungkin tak seperti yang kita pikir. Pada tanggal 16 September 2025, media resmi melaporkan bahwa Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, mengalami pergantian jabatan, mutasi. Tidak hanya dia, Satpam sekolah pun ikut dipindahkan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, disebut sebagai pihak yang meminta mutasi melalui Kepala Dinas Pendidikan, Darmadi. Namun, keputusan resmi menyebut bahwa mutasi tersebut adalah bagian dari penyegaran di lingkungan sekolah. Roni telah menjabat sebagai kepala sekolah selama 10 tahun di 2 sekolah berbeda. Artinya, dia sudah melewati masa jabatan standar banyak kepala sekolah, yang biasanya 2 periode, atau 2 dikali 4 tahun. Salah satu rumor paling menyebar adalah bahwa Roni dicopot karena menegur seorang siswa yang membawa mobil ke sekolah. Siswa itu dikabarkan adalah anak wali kota Prabu Mulih. Teguran itu dianggap melanggar aturan sekolah yang melarang siswa membawa kendaraan bermotor ke area sekolah. Sekuriti sekolah juga ikut terpengaruh. Mereka pun dipindahkan. Netizen menaruh sorot besar karena ini dinilai langkah politis, bukan administratif biasa. Namun, wali kota dan dinas pendidikan tidak membenarkan bahwa mutasi itu semata-mata akibat teguran terhadap anak wali kota. Mereka menyebut itu adalah bagian dari penyegaran organisasi sekolah dan percepatan program peningkatan kualitas pendidikan. Ada fakta baru, muncul dugaan chat mesum yang melibatkan seorang guru di SMPN 1 Prabu Mulih dengan siswi. Guru tersebut berinisial DD, guru IPS dan pelatih futsal, yang diduga mengirim pesan tidak senonoh kepada siswi kelas 8 berinisial JN. Guru itu sudah dinonjobkan sejak 27 Agustus 2025. Pemerintah kota menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab moral dan pengawasan terhadap guru dan lingkungan sekolah. Sehingga apabila ada oknum guru yang melanggar etika, pimpinan sekolah ikut dipertanggungjawabkan. Isu ini membuat publik geger. Netizen mempertanyakan logika penyegaran biasa yang muncul sesaat setelah kasus mencuat. Banyak warga menduga ada intervensi politik dan tekanan supaya kepala sekolah diam. Penulis novel populer Terelie ikut menyuarakan kritik di Instagram. Kenapa kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih ini dicopot? Mana ada rumusnya dicopot mendadak begini disebut penyegaran? Media sosial membanjiri komentar. Ada yang mengatakan mutasi ini tidak adil, ada yang mendukung tindakan pemerintah karena menganggap kepala sekolah harus bisa mengawasi guru-guru dan murid dengan baik. Konflik antara rasa hormat terhadap institusi dan keadilan individu jadi sorotan. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Ajudan Presiden, Rizky Irmansyah, ikut mengamati perkembangan kasus ini. Dia posting ulang video perpisahan Roni dengan siswa yang viral. Video di mana murid-murid menangis memeluk kepala sekolah mereka karena kabar ia akan dipindahkan. Hasilnya mengejutkan. Roni dikembalikan ke jabatannya. Satpam yang dipindahkan juga dipulihkan. Tanpa pemecatan permanen, tanpa mutasi tetap. Pemerintah kota juga mengeluarkan pernyataan tegas bahwa isu mengenai anak wali kota membawa mobil adalah hoaks. Wali kota Arlan membantah keras tudingan itu. Meski sudah ada penyelesaian, banyak warga tetap mempertanyakan. Pertama,
apakah benar kepala sekolah dicopot karena alasan penyegaran tanpa transparansi? Kedua, seberapa besar tekanan politik berperan? Ketiga, apakah guru oknum yang melakukan cat mesum tersebut sudah menjalani proses hukum atau disipliner yang jelas? Keempat, mengapa mutasi dan pemindahan satpam juga ikut dilakukan? Apakah itu bagian dari penyegaran atau korban sekunder? Kelima, bagaimana nasib etika dan moral di lingkungan sekolah bila pengawasan terhadap guru dan aturan sekolah tidak ditegakkan dengan konsisten? Media dan netizen menuntut agar semua dokumen pemeriksaan, hasil klarifikasi, dan laporan inspektorat dibuka ke publik agar tak lagi ada ruang untuk rumor dan kebohongan. Kasus ini menjadi cermin bagi sistem pendidikan, bahwa aturan sekolah, etika guru, dan integritas kepala sekolah bukan hal sepele. Bila salah satu bagian lemah, maka kepercayaan publik rusak. Bagi guru, ini pelajaran keras bahwa jabatan tidak membuat kebal terhadap pengawasan publik dan moralitas. Bagi kepala sekolah, tanggung jawab lebih dari sekedar administratif. Ia menjadi wakil moral, penjaga nilai, pengayom bagi siswa dan stafnya. Kini, kita sampai pada titik klimaks. Kepala Sekolah SMPN 1, Roni Ardiansyah, yang semula dicopot, dikembalikan ke posisinya dengan alasan bahwa isu pencopotan terkait teguran terhadap anak wali kota bukanlah alasan resmi. Isu tersebut terbantahkan oleh pernyataan publik wali kota dan pejabat terkait bahwa anak wali kota tidak pernah membawa mobil ke sekolah. Dan mutasi dianggap sebagai penyegaran serta akibat dari dugaan cat mesum guru yang sudah diturunkan dari tugasnya. Tapi satu hal tetap mengganjal. Mengapa keputusan mutasi tiba-tiba tanpa komunikasi yang jelas hingga membuat guru, siswa, dan warga ketidakpastian dan kecemasan? Apakah sistem pemerintahan daerah sudah cukup transparan? Apakah keputusan moral, bukan hanya administratif, diutamakan di lingkungan sekolah? Kasus ini bukan sekadar soal siapa benar dan siapa salah. Ini tentang kepercayaan, integritas, dan nilai keadilan yang harus dijaga dalam setiap sendi pemerintahan dan pendidikan. Bila seorang kepala sekolah bisa tergerus oleh rumor, tekanan, dan gosip, maka sekolah bukan lagi ruang aman. Mari kita tuntut transparansi dan akuntabilitas, karena pendidikan bukan tempat untuk sandiwara politik. Kalau hari ini kita diam ketika kebenaran diperbudak isu, maka besok siapa yang akan jadi korban selanjutnya?